Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Kurnia Ayu Asata. Saya dari program Studi Pendidikan Geografi offering G2 pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai bab 7, dinamika kebudayaan dan peradaban Islam. Pada bab 7 ini terdapat 4 subbahasan, yaitu yang pertama ilmu pengetahuan dalam perspektif Islam, yang kedua kebudayaan dan peradaban di masa silam, yang ketiga kemajuan iptek, dan yang keempat jejak peradaban Islam. Pertama yaitu ilmu pengetahuan dalam perspektif Islam. Yang A, urgensi ilmu dalam Islam. Di dalam Al-Quran, kata ilmu dengan berbagai bentuknya terulang sebanyak 854 kali, yang artinya pencapaian pengetahuan dan objek pengetahuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada manusia untuk senantiasa memikirkan apa yang ada di bumi, sebab berpikir merupakan awal memperoleh pengetahuan. Islam menganggap ilmu pengetahuan sangat penting bagi manusia. Ilmu adalah manifestasi dari nalar yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Jika manusia tidak memiliki ilmu, dia tidak ada bedanya dengan binatang. Islam bahkan menyebutkan bahwa tidak mungkin seorang bisa beriman dengan menjauhi perintah Allah kecuali memiliki ilmu pengetahuan. Yang B yaitu integrasi ilmu, iman, dan amal. Dalam ajaran Islam, iman, ilmu, dan amal merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, dalam ajaran Islam tidak dikenal pertentangan antara iman, ilmu, dan amal. Iman dan ibadah adalah wahyu dari Allah, sedangkan ilmu pengetahuan bersumber dari Allah yang diperoleh manusia melalui penelitian terhadap alam semesta ciptaan Allah. Apabila ilmu pengetahuan bertentangan dengan iman, maka ilmu tersebut perlu dikaji ulang. Yang ketiga, yang kedudukan dan tanggung jawab ilmuwan. Ayat keutamaan orang berilmu, yaitu sangat mulia dalam pandangan Islam dan mendapat tempat yang sangat terhormat. Allah memberikan kedudukan yang tinggi pada orang berilmu sebagai pewaris para nabi. Dan tanggung jawab para ilmuwan, yaitu karena orang yang berilmu adalah orang yang istimewa, maka ia memiliki tanggung jawab tertentu. Jadi yang pertama menyampaikan amanat Allah seperti menjadi guru dan memelihara lingkungan alam semesta. Dua, kebudayaan dan peradaban di masa silam. Kebudayaan Islam adalah seluruh aktivitas manusia yang secara inspiratif bersumber dari Al-Quran dan hadis Muhammad SAW. Sedangkan peradaban Islam sebagai bentuk dari kebudayaan Islam yang telah mengalami kemajuan dan kemunduran. Faktor-faktor penyebab kemajuan dan kemunduran. Sebab-sebab kemajuan umat Islam. Puncak kejayaan Islam terjadi pada masa pemerintahan Bani Abbas. Pada masa ini, Baghdad sebagai pusat pemerintahan Abbasiyah menjadi rujukan dan sentral ilmu pengetahuan di seluruh penjuru dunia. Kemajuan ini dipengaruhi oleh dua tradisi yang sama-sama mengantarkan masyarakat Arab pada sebuah budaya yang maju dan progresif. Pertama, masyarakat Arab pada saat itu mulai memiliki budaya menulis, dan yang kedua, penerjemah filsafat dan logika Yunani mempengaruhi pola pikir ilmuwan Arab untuk berpikir secara sistematis. B. Sebab-sebab kemunduran umat Islam. Setelah mencapai puncak keemasan, peradaban Islam kemudian mengalami masa kemunduran. Pasukan Mongolia membumi hanguskan Baghdad beserta isi dan penghuninya. Secara politik terjadi friksi dan konflik di antara putra mahkota yang melibatkan kekuatan militer untuk saling berebut kekuasaan. Kedua, kontribusi ilmu Muslim klasik dalam kemajuan Barat modern. Pertama,
Jabir bin Hayyan. Jabir adalah ilmuwan yang mengusulkan diterjemahkannya buku-buku ilmiah Yunani dan Konstantinopel kepada Khalifah Harun ar-Rasyid. Jabir adalah seorang ahli kimia yang memiliki banyak temuan di bidang kimia. Kedua, Muhammad bin Musa al-Khawarizmi yang merupakan ahli matematika dan dasar-dasar ilmu aljabar. Beliau juga ahli di bidang trigonometri, ilmu falak, dan ilmu geografi. Yang ketiga, Al-Kindi merupakan seorang memiliki pemikiran besar yang mungkin mengungguli para ilmuwan besar lainnya, yang memiliki karya mencapai 230 buku dalam bidang astronomi, ilmu alam, dan fisika. Keempat, Ibnu Sina merupakan ahli di bidang filsafat dan terutama di bidang kedokteran. Dan yang kelima yaitu Sabit bin Toha, yang merupakan seorang penerjemah yang menguasai bahasa Arab, Suryani, Yunani, dan Ibrani. Yang ketiga itu kemajuan iptek. Pandangan Islam terhadap kemajuan iptek. Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap ilmu pengetahuan. Hal ini sangat erat kaitannya dengan fungsi ilmu pengetahuan yang sangat penting bagi manusia sejak pertama kali manusia diciptakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan kelebihan Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia pertama dibandingkan dengan makhluk lain tentang kemampuannya menguasai ilmu pengetahuan. Yang kedua, merajut asa kebangkitan umat Islam di bidang iptek. Meski saat ini umat Islam mengalami penurunan dalam berbagai aspek kehidupan, benih-benih potensi kebangkitan Islam sebetulnya telah ada, namun belum terorganisasi. Kebangkitan umat Islam bisa ditumbuh kembangkan dengan mempertimbangkan aspek internal dan eksternal. Yang A, aspek internal. Umat Islam harus memiliki kepercayaan diri yang kuat untuk bisa bangkit dari keterpurukan dengan seluruh potensi yang dimilikinya. Potensi-potensi ini didasarkan atas pemahaman yang mendalam terhadap Al-Quran dan hadis Nabi. Yang kedua, aspek eksternal. Langkah yang harus diambil umat Islam untuk bangkit dari keterpurukan adalah dengan mempelajari seluruh prestasi barat modern untuk akhirnya bisa bersaing dengan mereka. Spirit kemajuan ini harus berjalan beriringan dengan moralitas Al-Quran supaya umat Islam tidak terjerumus pada hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam. Terakhir, jejak peradaban Islam. Kerajaan-kerajaan Islam. Kerajaan Islam yang pertama kali berdiri di Nusantara adalah Kerajaan Samudra Pasai di pesisir timur Laut Aceh pada pertengahan abad ke-13 Masehi. Daerah ini sudah disinggahi pedagang-pedagang Muslim sejak abad ke-7 dan ke-8 Masehi. Pendiri kerajaan ini adalah Malik al-Salah yang meninggal pada tahun 696 Hijriah. Selanjutnya adalah Kerajaan Aceh yang terletak di daerah yang sekarang dikenal dengan nama Kerajaan Aceh Besar. Di wilayah Jawa terdapat Kerajaan Islam Demak. Perkembangan kerajaan ini bersamaan waktunya dengan melemahnya posisi Raja Majapahit. Di bawah pimpinan Sunan Ampel dan Wali Songo sepakat untuk mengangkat Raden Patah menjadi Raja Demak yang pertama pada masa Sultan Trenggono. Selain ketiga kerajaan tersebut, perkembangan Islam terus mengalami perkembangan. Tiga yaitu, yang pertama, birokrasi keagamaan. Di semua kerajaan Islam, penasihat raja adalah para ulama. Yang kedua, ulama dan karya-karyanya. Yang ketiga, arsitek bangunan yang tertuang dalam arsitek masjid-masjid di Indonesia. Kesimpulan, adanya dinamika kebudayaan dan peradaban Islam menunjukkan bahwa dengan kemajuan iptek akan semakin membangkitkan asap peradaban Islam dalam mengalami kemajuan seperti dulu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.